Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dan pelajarannya dari hadis yang pertama ini? Bismillahirrahmanirrahim. Secara fisik Allah Subhanahu wa taala juga ternyata memberikan mukjizat. Mukjizat fisiknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu. Jadi kalau selama ini kita mendengar tentang mukjizat-mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang khariqul adah, yang tidak sesuai dengan kebiasaan, misalnya membelah bulan dan lain-lain. Tetapi kali ini ternyata di antara bentuk mukjizat Rasulullah SAW secara fisik adalah sangat ideal tingginya. Bahkan jika berjalan dengan orang yang paling ideal tingginya pun, Rasulullah lebih tinggi dari mereka sedikit. Atau setidaknya mereka itu sepundaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga bentuk atau warna kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan putih kemerahan atau putih kecoklatan. Dalam hal ini memang Allah Subhanahu wa taala ya menakdirkan demikian, bukan berarti kemudian ada rasisme warna kulit. Ya, namun berdasarkan standar syar'i bahwa kenapa para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, dipilih dengan warna kulit yang seperti ini, itu ada juga menunjukkan isyarat. Mungkin, wallahu alam, kita tidak melihat dari standar kemanusiaan kita, yang kadang-kadang kalau ada yang dilebihkan rasanya kok Tuhan jadi rasis gitu. Ya nggak begitu juga. Ini adalah ketetapan ilahiyah yang kita harus menerimanya. Bahwa banyak orang berkulit merah sekali atau berkulit hitam atau berkulit kayak bule begitu, nggak dipilih untuk Nabi dalam kasus ini. Inilah ketetapan ilahiyah dan mujizat lain dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipilihnya Mekah dan Madinah sebagai bumi risalah. Ini juga adalah sebuah ketetapan dan sebuah kehendak yang harus kita terima dan kita imani. Jangan kemudian bernegatif thinking bahwa kenapa diutusnya Nabi Muhammad di Arab karena Arab itu makhluk paling bejat. Ini juga negatif thinking. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dan punya sasaran hikmahnya sendiri dalam menetapkan kenapa Mekah dan Madinah lah pada akhirnya yang dipilihkan Allah menjadi tempat lahir dan tempat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bagian daripada isyarat Allah memuliakan kota Mekah dan kota Madinah. Jadi tidak ada urusannya dengan rasisme, rasialis, misalnya dengan kesukuan atau apapun. Ini bagian kalau menurut saya ketika kita mempelajari hadis Nabi SAW adalah bagian dari keimanan, keyakinan yang harus kita benarkan setelah kita menerimanya dengan penuh berpikir positif. Begitu pula hikmah. Kenapa usia Rasul ditakdirkan? Ada yang mengatakan wafatnya 60 tahun, ada yang mengatakan 65 tahun, dan yang masyhur katanya dalam pendapatnya Al-Bajuri usia 63 tahun. Ini juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala soal usia ini. Walaupun ada nabi lain, katakanlah Nabi Nuh yang usianya lebih daripada 1000 tahun. Nabi Adam dekat 1000 tahun.
Tapi bukan kemudian bentuk fisiknya seperti renta, tua. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa riwayat-riwayat tentang kenabian adalah riwayat-riwayat yang ketika kita kaitkan dengan wafatnya tidak dalam kondisi yang hina, tidak dalam kondisi usia yang tidak bermanfaat atau usia pikun yang memalukan, tidak. Artinya bahwa para nabi dan rasul diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia puncak kejayaannya, yaitu pada puncak manfaatnya, yaitu setelah menyampaikan seluruh tugas-tugas kenabiannya atau tugas-tugas kerasulannya. Jadi tidak dibiarkan para nabi dan rasul itu berlama-lama di usia pensiunnya, kira-kira begitu. Tidak. Para nabi dan rasul, katakanlah ketika di sini Nabi SAW diwafatkan pada usia 60-an tahun, bahkan digambarkan ubannya saja tidak banyak. Ubannya katakanlah maksimal 20 helai. Ini menunjukkan bahwa masih pada puncak usia produktif. Tidak diambil dalam keadaan usia berlama-lama ya tidak bermanfaat. Ini barangkali kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya melampaui Rasulullah SAW, saya tidak mengatakan bahwa ini buruk, tidak. Manfaatkanlah usia tua ini. Jadi usia retirement, usia pensiun yang produktif. Produktifnya dalam hal apa? Ya kemanfaatan untuk sebanyak-banyaknya manusia. Dalam urusan apa? Terutama urusan keakhiratan, walaupun juga penting urusan keduniaan. Tapi jangan terlalu terperosok kepada urusan keduniaan. Ini juga pesan buat saya, buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang pensiun. Terutama pejabat-pejabat eselon 1 dan eselon 2 di sini biasanya kalau pensiun itu mereka lebih sibuk. Karena mungkin di-hire oleh swasta sana, oleh swasta sini. Akhirnya sibuk lagi dalam urusan keduniaan seperti sebelum pensiunannya. Saya masih melihat banyak pensiunan-pensiunan seperti ini. Bagus sih, bermanfaat, produktif. Tetapi janganlah lebih condong kepada kemanfaatan keduniawian. Kalau boleh saya sarankan, katakan usia pensiun berapa misalnya di Indonesia. Misalnya 60 tahun. Nah setelah 60 tahun ini, manfaatkan usia kita, katakanlah pensiunan dari urusan kantor yang bersifat duniawi. Pensiunan dari urusan karir yang bersifat duniawi. Nah, usia setelah 60 tahun ini manfaatkan untuk memperbanyak bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa meninggal dalam keadaan sujud. Sujudnya pun di saat sholat berjamaah. Dan berjamaahnya pun mudah-mudahan di Masjidil Haram. Artinya di usia pasca 60 tahun ini adalah usia memilih cara mati. Usia memilih cara mati pada saat sedang produktif memberikan manfaat, tetapi produktifnya atau manfaatnya lebih condong, lebih dominan dalam urusan keakhiratan. Mudah-mudahan saya doakan meninggal dalam keadaan sedang menunjuk Al-Quran. Kemudian diwafatkan. Lalu wajahnya mencium Al-Quran. Karena tiada hari kecuali bersama Al-Quranul Karim. Jadi hikmah yang bisa saya ambil kenapa ditekankan di sini masalah usia. Kemudian disebutkan juga soal uban di sini, baik di jenggot maupun di rambut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi ibrah
bagi para orang tua khususnya yang di usia 60-an tahun, walaupun kematian bisa saja di sebelum itu, tetapi kalau dikaitkan dengan produktivitas, kemanfaatan yang bersifat keakhiratan, maka mudah-mudahan hadis ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Nah, inilah hadis pertama tentang bentuk fisik Rasulullah SAW serta sedikit komen dari saya. Begitu juga misalnya yang lupa saya komenkan tadi, kenapa memilih kota Mekah dan Madinah, ini juga pilihan Allah. Sebagaimana kita di usia kita, yang pilihlah tempat di mana di situ kita lebih produktif. Maksud saya, kenapa Nabi di usia 60 tahunnya itu memilihnya katakanlah Madinah, walaupun kampung halamannya ke Mekah. Situasinya penuh dengan dinamika, walaupun setelah Fatu Makkah berharap bisa wafat di bumi hijrahnya. Nah, jangan sampai salah pilih memilih tempat wafat. Ya, ini bab khusus sebetulnya. Kan banyak juga yang beli kuburan-kuburan, invest kuburan dari sekarang di tempatnya yang cenderung memilih kemewahan. Ya, bukan memilih di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin karena ada faktor bisnis. Dan yang mengerikan, bisnisnya orang kafir juga gitu. Seandainya bisnis pemakamannya ini adalah pemakaman muslim, ya mungkin ada baik-baiknya lah gitu. Karena nantinya yang wafat di situ adalah orang-orang Islam dan kita diselenggarakan penyelenggaraan jenazahnya dengan penyelenggaraan yang Islam. Sehingga keluarga yang berziarah di sana jadi nanti juga mendapatkan pelayanan dan kemudian dibimbing dengan bimbingan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tapi yang saya sayangkan adalah kalau ada orang Islam, investasi kuburannya pun masih hidup walaupun tidak diperintahkan. Nggak ada perintahnya kita tuh investasi kuburan sebetulnya. Tapi katakanlah kalau tidak ingin juga mengganggu ahli waris nantinya, janganlah membeli tanah milik orang-orang yang kafir. Kita tidak tahu di mana jenazah kita nanti akan ditempatkan. Nah, setelah mempelajari hadis ini, bahkan Rasulullah SAW pun minta agar dimakamkan di Madinah, di sebuah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tempat di mana di situ beliau membangun peradaban, tempat di mana beliau di situ berjuang. Artinya begini, buat para pensiunan, memilih akhir-akhir masa hidup, janganlah kemudian melengkapi dengan hedonisme, bermalas-malasan. Akhirnya kita tersedot kepada keduniaan lagi. Misalnya memilih masa tua di satu tempat, jauh dari keramaian, di situ bisa menikmati hidup, di situ bisa bercocok tanam misalnya, ya bagus-bagus saja. Tapi apa gunanya kalau hanya untuk manfaat bagi diri sendiri? Akan lebih baik kalau hidup di tengah cucu, kemudian transformasi idealisme kepada cucu, transformasi pengetahuan kepada cucu, sehingga hidup menjadi lebih bermanfaat. Nah, ini sekaligus juga menjadi pelajaran bagi yang masih muda, yang muda-muda. Cobalah berpikir dan membuat rancangan hidup yang visioner. Memilih tempat dan perjuangan hidup. Memilih teman dan lingkungan hidup. Bersama orang-orang yang saleh. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang berharap dimakamkan dekat dengan Rasulullah SAW. Dan saya doakan mudah-mudahan ada di antara para sahabat yang ditakdirkan bisa meninggal di Madinah. Sehingga dikuburkan di Baqi atau dimakamkan di kotanya Rasulullah SAW. Kalaupun tidak, mudah-mudahan dimakamkan di tempat di mana dia berjuang. Seperti seorang syahid. Di situ dia dimakamkan dengan bajunya, dengan darahnya. Dimakamkan sebagai simbol bahwa dia telah mengakhiri hidupnya di masa puncak kejayaannya, puncak kemanfaatannya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah sedikit hikmah dari saya yang naif, yang bodoh, yang kurang ilmu ini. Jika bermanfaat itu datangnya dari Allah, jika banyak yang salah datangnya dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.